Bab 6743 Dunia Tiga Dimensi. Di ujung utara 20th Heaven terbentang hamparan es yang sunyi. Semakin ke utara Anda pergi, semakin rendah suhunya, dan angin kencang yang membawa serpihan es menerpa wajah Anda seperti pisau. Tanah tertutup lapisan salju dan es yang tebal, dan sesekali beberapa batu hitam terlihat mengintip dari salju, seperti batu nisan yang sunyi. Setelah terbang hampir sepanjang hari, David dan kelompoknya akhirnya menemukan reruntuhan di lokasi yang ditandai di peta. Itu adalah platform batu berbentuk lingkaran yang sebagian runtuh, berdiameter sekitar 100 kaki, tertutup lapisan es dan salju yang tebal. Terdapat 8 pilar batu yang patah di sepanjang tepi platform batu, masing-masing ditutupi dengan rune yang telah terkikis oleh angin dan embun beku dan hampir tidak terlihat. Terdapat retakan yang dalam tepat di tengah platform batu tersebut, membelahnya menjadi dua. Xuan Zhenzi melangkah maju dan menendang pilar batu di tepi platform. Salju jatuh dengan suara gemerisik, memperlihatkan batu abu-abu kehitaman di bawahnya dan tanda rune yang hampir aus. Ini formasi Tianxuan? Sepertinya tidak bisa digunakan. David tetap diam. Dia membentangkan diagram susunan dan memeriksa setiap detail langkah demi langkah, membandingkannya dengan rune di platform batu. Terdapat 365 simpul rune yang ditandai pada diagram susunan, yang sesuai dengan jumlah hari dalam sehari. Setiap simpul memiliki posisi dan urutan pengaturan tertentu. Dia membandingkan rune-rune di platform batu yang sebenarnya dan menemukan bahwa sebagian besar simpul memang masih ada, hanya sedikit kabur karena angin dan embun beku. Ada sekitar 30 simpul yang benar-benar rusak. Lebih dari 30 simpul rune perlu diperbaiki, kata David. Memperbaiki? Xuan Zhenzi memandang rune-rune itu, yang hampir tak terlihat karena erosi waktu dan embun beku, lalu menggaruk kepalanya. Bagaimana cara memperbaikinya? Orang tua ini tidak mengerti rune kuno ini. Saya mengerti. David berjongkok, mengeluarkan pisau ukir kecil dari cincin penyimpanannya, dan mulai mengukir ulang rune yang telah dihaluskan pada pilar batu. Jari-jarinya mantap dan tepat. Setiap goresan diukir dengan cermat sesuai dengan tanda pada diagram susunan. Kekuatan kekacauan mengalir dari ujung jarinya, meresap ke dalam tekstur batu di sepanjang pisau ukir, menyebabkan rune bersinar samar dengan cahaya abu-abu setelah selesai, sebelum menghilang kembali ke dalam batu. Jiang Xuelan juga melangkah maju dan, meniru David, menuliskan rune sesuai dengan tanda pada diagram susunan. Jari-jarinya tidak secekatan David, tetapi dia teliti. Setelah menyelesaikan setiap bagian, dia akan memeriksa diagram susunan berulang kali untuk memastikan kebenarannya sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya. Xuan Zhenzi berjongkok di samping, tidak bisa membantu, dan hanya bisa menyaksikan mereka berdua sibuk dengan urusan masing-masing. Pendeta Tao muda itu berlari bolak-balik, membantu keduanya dengan memberikan pisau ukir dan membersihkan salju. Mereka sibuk dari siang hingga senja, dan kemudian dari senja hingga bulan berada tinggi di langit. Saat simpul rune ke-365 diaktifkan kembali, seluruh platform batu itu mengeluarkan dengungan yang dalam. Rune-rune kuno itu menyala satu persatu, dan cahaya abu-abu itu menyatu dari tepi platform batu ke tengah, seperti urat-urat yang terbangun dan menyebar di seluruh platform. Retakan yang dalam di tengah platform batu itu perlahan menutup di bawah cahaya, menjadi halus seperti semula. 3 keping kristal surgawi tertanam di 3 titik terpenting pada platform batu tersebut. Cahaya kebiruan memancar dari platform batu, semakin terang hingga akhirnya berubah menjadi pilar cahaya biru keabu-abuan yang melesat lurus ke langit, menerangi seluruh langit malam. Di dalam pilar cahaya itu, ruang terdistorsi dengan hebat, dan sebuah portal perlahan terbuka. Di seberang portal, terdapat cahaya samar yang mengaburkan pemandangan spesifik tersebut,
namun orang dapat merasakan aura yang sama sekali berbeda yang terpancar darinya. Ia memiliki energi spiritual yang lebih kaya, lebih mendalam, dan lebih kuno, seperti anggur kuno yang telah tertidur selama jutaan tahun, memancarkan pesona yang lembut dan bertahan lama. Surga ke-21. David berdiri di depan pilar cahaya, mata ungunya menatap portal yang perlahan terbuka, senyum tipis teruk di bibirnya. Ayo pergi. Dialah orang pertama yang melangkah ke dalam pilar cahaya itu. Jubah abu-abunya sedikit berkibar tertiup cahaya, dan sosoknya, seperti setetes air yang menyatu dengan lautan, dengan cepat menghilang ke kedalaman cahaya. Jiang Xuelan mengikuti dari dekat, gaun putih saljunya berkilauan dengan lingkaran cahaya putih keperakan di bawah cahaya sebelum menghilang juga. Xuan Zhenzi, sambil memegang tangan bocah Taois itu, menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya, dan bergegas masuk juga. Setelah keempat orang itu masuk, pancaran cahaya perlahan menyempit, rune yang baru saja diaktifkan kembali meredup, dan platform batu kembali sunyi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Angin malam menderu kencang, menerbangkan awan debu salju yang mendarat di permukaan batu yang dingin, menutupi rune-rune yang baru dibuat itu sekali lagi. Keheningan kembali menyelimuti hamparan es, hanya terdengar suara angin yang menderu di padang belantara. David dan yang lainnya berdiri di kehampaan, tanpa tanah di bawah kaki mereka dan tanpa awan di atas mereka. Hanya cahaya keemasan pucat tak berujung yang memancar dari segala arah, menyelimuti mereka dalam lingkaran cahaya yang hangat. Dia berkedip, menyesuaikan diri dengan cahaya yang tiba-tiba itu, lalu melangkah maju. Kakiku menapak kuat di tanah yang kokoh. Itu adalah platform besar yang mengambang di kehampaan, terbuat seluruhnya dari kristal tembus pandang dengan permukaan halus seperti cermin yang memantulkan bintang-bintang berkel twinkling yang tak terhitung jumlahnya di langit. Tepian platform itu sangat bersih seolah-olah telah diiris oleh pisau tajam, membentang keluar sejauh ratusan kaki sebelum tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan yang tak terukur. Sabuk bintang. David berdiri di tepi peron, memandang ke bawah ke pemandangan megah di bawahnya. Mata ungunya memantulkan lapisan cahaya. Di sampingnya, Jiang Xuelan, Xuan Zhenzi, dan bocah Taois muda itu tanpa sadar menahan napas saat mereka melangkah ke dunia baru ini. Di bagian paling bawah terdapat jurang yang gelap gulita, tak berdasar, membentang di kehampaan seperti retakan di bumi. Sesekali, beberapa titik cahaya biru yang menyeramkan berkedip-kedip dalam kegelapan, seperti mata raksasa purba yang membuka dan menutup di dalam bayangan. Tempat itu adalah jurang dunia bawah, tingkat terendah dari 21 surga. Di atas jurang dunia bawah terbentang samudra tak terbatas berupa cairan spiritual. Air laut yang jernih bergejolak di kehampaan, menciptakan gelombang setinggi ratusan kaki. Namun di puncak gelombang itu berubah menjadi tetesan air berkilauan yang tak terhitung jumlahnya, melayang di udara, membiaskan pelangi warna. Puluhan ribu pulau mengapung di laut, beberapa sebesar benua, yang lain hanya berukuran beberapa kaki persegi, seperti bintang-bintang yang tersebar di permukaan air. Itulah Laut Hampa, tingkatan kedua dari 21 surga. Lebih jauh ke atas, 7 benua raksasa yang mengapung tersusun dalam bentuk biduk, berputar perlahan. Setiap benua diselimuti membran biru muda, seperti dunia yang merdeka. Di daratan utama, Anda dapat melihat pegunungan, sungai, hutan, danau, kota, desa, dan bahkan sosok-sosok kecil yang terbang di langit. Itu adalah tingkat ketiga dari benua 7 bintang, tingkat ke-21 dari langit. Di bagian paling atas terdapat benua emas yang luas, seperti matahari yang tak pernah terbenam, tergantung di antara langit dan bumi. Cahaya ilahi keemasan memancar dari permukaan benua, mewarnai seluruh langit dengan warna emas yang menyilaukan. Air terjun keemasan mengalir di sepanjang tepi benua,
mencas-cading ke laut hampa dan mengaduk langit yang dipenuhi kabut keemasan. Itulah benua Tianshu, pusat kekuasaan dari 3 keluarga besar klan dewa. Dari sabuk langit berbintang hingga jurang dunia bawah, 5 lapisan langit dan bumi tersusun secara berurutan, seperti piramida terbalik, dengan lapisan-lapisan yang berbeda, namun saling terhubung. Bab 6744 Sejuta Mil. David menatapnya dengan tenang untuk waktu yang lama sebelum perlahan berkata, "Tidak heran tempat ini disebut surga ke-21. Xuan Zhenzi berdiri di sampingnya, rahangnya hampir jatuh ke tanah, matanya yang berkabut melebar karena tak percaya. Ya Tuhan, ini terlalu besar." Dia menunjuk ke jurang dunia bawah di bagian bawah dan kemudian ke benua poros surgawi di bagian atas, menggambar lingkaran besar di udara dengan jarinya. Seberapa jauh jarak dari bawah ke atas? Jurang dunia bawah berjarak sekitar 1 juta mil dari sabuk bintang. Sebuah suara serak terdengar dari kehampaan, "Dengan kecepatanmu, kau tidak akan sampai bahkan setelah sebulan terbang." Xuan Zhenzi terkejut dan berbalik tiba-tiba. "Siapa?" Sesosok hitam perlahan muncul dari kehampaan, jubah hitamnya berkibar, seperti lapisan kabut yang terkelupas dari bayangan. Gui Qi berdiri di depan semua orang, sepasang mata biru gelap mengintip dari balik tudungnya. Tatapannya dengan tenang menyapu semua orang sebelum akhirnya tertuju pada David. "Tuan Chen, Anda telah tiba." David mengangguk, "Hantu 7, terima kasih telah datang menemui saya." "Tentu saja." Suara Gui Qi serak dan dalam, "Kalian semua masih baru di surga ke-21. Tempat ini benar-benar berbeda dari surga ke-20. Medan, aturan, dan distribusi kekuasaan semuanya sangat kompleks. Tanpa bimbingan, mudah untuk terlibat dalam masalah yang tidak perlu." Xuan Zhenzi memandang Gui Qi dari atas ke bawah, lalu melirik platform langit berbintang di bawah kakinya, ekspresinya masih agak bingung. Kakak Gui Qi, kan? Saya punya pertanyaan, di mana tepatnya tempat kita berdiri sekarang? Semua ini, dengan segala sesuatu di antara langit dan bumi, membuat saya sedikit pusing. Gui Qi mengangkat tangannya dan menunjuk ke bawah. Lokasi kita saat ini adalah sabuk bintang. Ini adalah lapisan teratas dari surga ke-21, paling dekat dengan kehampaan, dengan energi spiritual paling tipis, tetapi hukum yang paling lengkap. Dari sini ke bawah, secara berurutan adalah benua poros surgawi, benua 7 bintang, laut hampa, dan akhirnya jurang dunia bawah. Xuan Zhenzi mengikuti arah jari itu ke bawah, pandangannya menelusuri lapisan demi lapisan. Wajahnya semakin pucat setiap kali melihat lapisan-lapisan tersebut. "Jadi kita sudah sampai di titik tertinggi sekarang?" "Itu benar." "Bagaimana jika dia terjatuh?" Suara Xuan Zhenzi sedikit bergetar. "Diperlukan waktu sekitar 7 hari untuk jatuh ke jurang Netherworld Abyss dan mendarat di permukaan tanah." Gui Qi berkata dengan tenang, "Jika kita beruntung, kita akan ditelan oleh monster laut dari laut hampa di tengah jalan, dan kita tidak perlu menunggu 7 hari." Kaki Xuan Zhenzi terasa lemas, dan dia hampir duduk di tanah. Pendeta Tao muda itu segera meraih jubahnya. "Guru!" "Berhenti." David sedikit mengerutkan sudut bibirnya, menahan senyumnya, dan mengalihkan pandangannya kembali ke Gui Qi. "Gui Qi, surga ke-21 benar-benar berbeda dari surga ke-20. Mengapa struktur di sini begitu istimewa?" Gui Qi terdiam sejenak, lalu berbicara dengan suara serak. "Menurut legenda, langit 21 awalnya adalah sebuah benua utuh. Pada zaman dahulu, seorang kaisar abadi yang perkasa bertempur hebat dengan para dewa dan membelah benua itu menjadi 5 lapisan dengan 1 tebasan pedang. Tingkat terbawah tenggelam ke dalam jurang hampa, menjadi jurang dunia bawah. Lapisan tengah terendam air laut, menjadi laut hampa.
Lapisan atas terpecah menjadi 7 bagian, membentuk benua 7 bintang. Lapisan teratas diangkat oleh para dewa menggunakan kekuatan ilahi dan disempurnakan menjadi benua Tianshu. Garis bintang paling atas adalah sisa luka pedang yang ditimbulkan oleh satu serangan itu, luka yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Mata pendeta tahu muda itu membelalak tak percaya. Pedang yang membelah seluruh benua menjadi 2? Betapa menakjubkannya itu. Kaisar surgawi itu kemudian binasa. Suara Guiki sangat lembut, tubuhnya terbaring di bagian terdalam jurang dunia bawah. Leluhur klan hantu adalah keturunan penjaga makam. Keheningan sesaat menyelimuti kerumunan. Tatapan David menembus lapisan kehampaan, menatap ke jurang gelap di bawah, cahaya yang dalam berkilat di mata ungunya. Dia tidak mendesak lebih lanjut, tetapi hanya mengangguk. Apakah jurang dunia bawah adalah wilayah klan hantu? Ya. Guiki mengangguk. Jurang dunia bawah terbagi menjadi 9 tingkatan, dengan konsentrasi energi Yin meningkat dari tingkat pertama hingga ke-9. Wilayah inti klan hantu terletak di tingkat ke-7 jurang dunia bawah. Tuan Chen, jika Anda tidak terburu-buru untuk pergi ke tingkatan lain, Anda bisa beristirahat di jurang dunia bawah terlebih dahulu. Klan hantu dapat menyediakan tempat tinggal untuk Anda. David melirik Jiang Xuelan dan Xuan Zhenzi, dan keduanya mengangguk. Baiklah, mari kita pergi ke Netherworld Abyss terlebih dahulu. Guiki berbalik, dan saat jubah hitamnya berkibar, sebuah celah kehampaan hitam terbuka di depannya. Ikutlah denganku. David dan kelompoknya mengikuti Guiki dari belakang, melewati celah kehampaan. Pemandangan di depan mataku berubah seketika, dari langit berbintang yang cerah dan kosong menjadi ruang angkasa yang gelap dan dalam. Aura dingin yang menusuk datang dari segala arah, seperti tentakel tak terlihat yang melilit anggota tubuh dan tulang, menyebabkan seseorang menggigil tanpa sadar. Ini adalah pintu masuk ke jurang dunia bawah, lapisan pertama dari penghalang Inki 9 lapis. Suara Guiki bergema dalam kegelapan, jurang dunia bawah terbagi menjadi 9 lapisan penghalang energi Yin, dan setiap lapisan membutuhkan teknik khusus untuk melewatinya dengan aman. Para kultivator biasa akan mengalami jiwa mereka membeku hingga tewas jika mereka mencapai tingkat ketiga. Ikuti aku, dan jangan menjauh lebih dari 10 kaki dariku. Kelompok itu mengikuti Ghost Seven dari dekat, melangkah maju ke dalam kegelapan. Energi hitam yang menyeramkan itu melonjak seperti gelombang pasang, mengeluarkan ratapan rendah yang menyayat hati. Seolah-olah hantu-hantu tak terhitung jumlahnya berbisik di telinga seseorang. Aura dingin yang menusuk dari segala arah berusaha menembus kulit dan membekukan pembuluh darah. Kekuatan Dewa Es Jiang Xuelan aktif secara otomatis, menjaga udara dingin tetap berada di luar tubuhnya. Cahaya biru terpancar dari telapak tangan Xuan Zhenzi, melindungi bocah Taois muda di belakangnya. Lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Semakin dalam Anda menyelami, semakin pekat dan mengerikan energi Yin yang Anda rasakan. Ketika mencapai level kelima, David dapat merasakan bahwa energi Yin mulai beresonansi secara halus dengan kekuatan kekacauan miliknya. Itu adalah kekuatan yang berasal dari sumber yang sama tetapi memiliki sifat yang berbeda, saling menyelidiki dan bertabrakan. Kau bisa merasakan aura Taoisme? Suara Guiki terdengar dari depan, mengandung sedikit rasa terkejut. David berkata, kekuatan kekacauan adalah sumber dari semua hukum. Energi Yin juga merupakan sejenis hukum, sehingga secara alami dapat dirasakan. Guiki tidak mengatakan apapun lagi, tetapi langkahnya terlihat semakin cepat. Setelah melewati lapisan ketujuh penghalang energi Yin, pemandangan tiba-tiba terbuka. Sebuah kota terbalik muncul di hadapan mereka. Tebing-tebing curam berwarna hitam itu diukir dengan jaringan gua dan lorong yang padat, berlapis-lapis, seperti sarang lebah raksasa.
Cahaya merah gelap memancar dari dalam gua, menerangi seluruh permukaan tebing seolah-olah itu adalah arang yang terbakar. Banyak kultivator hantu yang mengenakan jubah hitam bergerak diam-diam di sepanjang tebing, menyatu dengan kegelapan seperti bayangan. Jembatan gantung hitam ramping yang tak terhitung jumlahnya membentang di tebing, menghubungkan berbagai gua dan platform, memungkinkan para kultivator hantu untuk berjalan melintasinya seolah-olah di tanah datar. Kobaran api biru yang menyeramkan menyala di kedua sisi jembatan gantung. Nyala api dinginnya menerangi wajah-wajah pucat di balik jubah hitam. Suasana kuno dan tenang menyelimuti udara, seperti sosok yang tertidur di dalam makam kuno. Bab 6745 tingkat ke-7 dari jurang dunia bawah. Keamanan. Ini adalah wilayah klan hantu. Gui Qi berhenti di tempatnya. Bangunan klan hantu semuanya menempel di tebing jurang, dan dari luar terlihat seperti kota terbalik. Di dasar paling bawah terdapat sungai bawah tanah, yang dialiri air dari mata air Rohin. Gua di puncak paling atas adalah tempat tinggal para tetua klan. Aku akan membawamu untuk menemukan orang tua dari dunia bawah. Gui Qi memimpin rombongan menaiki tangga batu spiral. Tangga batu itu sempit dan curam, dengan dinding batu keras di satu sisi dan jurang tak berdasar di sisi lainnya. Di pintu masuk beberapa gua di sepanjang jalan, para kultivator hantu menjulurkan kepala mereka untuk mengamati David dan para sahabatnya. Mata mereka dipenuhi dengan pengamatan dan rasa ingin tahu, tetapi tanpa permusuhan. Setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka tiba di sebuah gua yang relatif terbuka. Sebuah tirai hitam tergantung di pintu masuk gua, dihiasi dengan rune biru pucat yang memancarkan cahaya samar seperti api hantu. Gui Qi mengangkat tirai dan menyingkir. Tuan Chen, silakan. Gua ini jauh lebih besar di dalamnya daripada yang terlihat dari luar. Beberapa bongkahan mineral yang memancarkan cahaya biru samar tertanam di bagian atas, menyelimuti seluruh gua dengan cahaya lembut. Keempat dinding itu dipenuhi dengan rune iblis kuno. Setiap garisnya mengalir perlahan dan memancarkan kekuatan ilahi yang mendalam. Di tengah-tengah gua itu duduk seorang pria tua kurus. Ia membungkuk, seperti pohon tua yang melengkung karena beban waktu, mengenakan jubah hitam lebar yang menjuntai ke tanah, hampir menutupi kakinya. Wajahnya kurus dan tampak tua, kulitnya pucat pasi, dan kerutan-kerutannya terukir dalam di wajahnya seperti bekas sayatan pisau. Matanya berwarna biru tua, seperti dua nyala api pekat dari dunia bawah, menyala dengan cahaya yang dalam di tengah bayang-bayang. Mata itu sedikit berbinar begitu melihat David. Wahai tamu klan hantu, aku adalah orang tua dari dunia bawah. Suara lelaki tua itu serak dan dalam, seperti amplas yang digosokkan pada papan kayu. Aku telah menerima pesan Gui Qi. Kau adalah pemuda yang menantang para dewa dan menggunakan kekuatan kekacauan untuk menghabisi seorang dewa emas Luo Agung, bukan? David sedikit membungkuk. Junior David memberi salam kepada senior Yao Ming. Senior terlalu baik. Masalah-masalah itu ditangani oleh para ahli lain. Saya hanya bertindak sesuai dengan keadaan. Lelaki tua dari dunia bawah itu mengangguk perlahan. Tatapan biru gelapnya menatap David untuk waktu yang lama. Tidak buruk, tidak sombong atau tidak sabar. Fakta bahwa kekuatan kekacauan dapat berakar dalam dirimu menunjukkan bahwa fondasimu cukup kokoh. Klan hantu sudah lama tidak menerima tamu dari ras lain. Saya sangat senang Anda datang. Dia mengangkat jari-jarinya yang keriput dan melambaikannya perlahan, lalu beberapa bangku batu hitam muncul dari tanah. Silakan duduk. David dan yang lainnya duduk di tempat masing-masing. Bocah Taois muda itu duduk di sebelah Xuan Zhenzi, dengan penuh rasa ingin tahu mengamati rune di dinding gua. Orang tua dari dunia bawah itu memandang David dan berkata, "Anak muda, aku tahu kau masih baru di surga ke-21 dan masih banyak hal yang belum kau ketahui.
Izinkan saya menyampaikan hal terpenting terlebih dahulu. Para dewa di surga ke-21 sangat berbeda dengan para dewa di surga ke-20. Para dewa di surga ke-20 adalah kelompok yang tidak terorganisir, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Para dewa di surga ke-21 diperintah oleh 3 keluarga utama, dengan masing-masing keluarga sebagai intinya. Klan Gagak Emas, klan Bulan Perak, dan klan Langit Berbintang. Masing-masing klan memegang otoritas ilahi tertinggi. David mendengarkan tanpa menyela. Orang tua dari dunia bawah itu melanjutkan, keluarga Gagak Emas memegang kekuatan Dewa Matahari, keluarga Bulan Perak memegang kekuatan Dewa Bulan, dan keluarga Bintang Pagi memegang kekuatan Dewa Bintang. Ketiga klan tersebut tampaknya memerintah bersama, tetapi pada kenyataannya, masing-masing menyimpan motif tersembunyi sendiri. Klan Gagak Emas berkuasa dan mendominasi, klan Bulan Perak beroperasi secara diam-diam, dan klan Bintang Pagi tetap sulit dipahami dan penuh rahasia. Pria berjubah putih yang kau bunuh di surga ke-20 adalah putra tertua dari keluarga Gagak Emas. David sedikit mengangkat alisnya. Anak sulung? Itu benar. Orang tua dari dunia bawah itu berkata, Jin Wuyai, patriark klan Gagak Emas, adalah Dewa Emas Luo Agung tingkat 3 puncak. Putranya meninggal di tanganmu, dan dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku menduga dia sudah mengirim orang untuk menyelidiki keberadaanmu. Karena kau baru saja tiba di surga ke-21, sebaiknya jangan terburu-buru pergi ke benua poros surgawi. Mari kita menetap di jurang dunia bawah dulu, dan kemudian bertindak setelah kita menilai situasinya. David terdiam sejenak. Apakah jurang Netherworld aman? Keamanan. Orang tua dari dunia bawah berkata, penghalang energi di jurang dunia bawah mustahil untuk ditembus bahkan oleh kultivator tingkat dewa. Bahkan Dewa Emas Luo Agung tingkat 3 pun akan mengalami jiwanya terkikis oleh energi jika mereka memaksa masuk. Ras iblis telah hidup di jurang ini selama ratusan ribu tahun. Dan para dewa belum pernah menginjakkan kaki di kedalaman jurang dunia bawah. Selama Anda tidak meninggalkan jurang dunia bawah, Anda aman. David mengangguk, tetapi kilatan cahaya kompleks muncul di mata ungunya. Keamanan itu bersifat sementara. Dia tidak bisa tinggal di dunia bawah selamanya. Dia juga ingin pergi ke Laut Hampa, benua 7 bintang, dan benua poros surgawi. Dia perlu menemukan petunjuk tentang Wan Jianxing dan pintu masuk ke surga ke-22. Namun, orang tua dari dunia bawah itu benar. Sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk bertindak gegabah. Dia perlu memahami aturan surga ke-21 dan menemukan pijakannya sendiri. Saya mengerti. David berkata, terima kasih atas bimbingan Anda, senior. David menetap di jurang dunia bawah. Para iblis menyediakan gua terpisah di tebing itu untuk mereka, yang meskipun kecil, cukup luas untuk ditinggali oleh 4 orang. Dinding gua diukir halus dan rata, dan sepotong biji yang memancarkan cahaya merah gelap disematkan di bagian atasnya, menyelimuti seluruh gua dalam lingkaran cahaya yang hangat dan redup. Tirai hitam di pintu masuk menghalangi energi dari luar dan juga meredam sebagian besar suara, membuat tempat itu sangat sunyi. Selama beberapa hari pertama, David tidak terlalu jauh dari gua. Dia beradaptasi dengan lingkungan jurang dunia bawah, dengan kegelapan yang selalu menyelimuti, dan dengan suasana dingin yang selalu ada. Para kultivator hantu datang dan pergi, sebagian besar dalam diam. Sesekali, seseorang akan melirik gua mereka dengan rasa ingin tahu tetapi tanpa permusuhan di mata mereka. Xuan Zhenzi tidak bisa duduk diam lebih dari 2 hari di dalam gua. Dia terus bergumam, tempat sialan ini terlalu pengap, dan menghabiskan seluruh waktunya menyeret bocah Taois kecil itu bolak-balik di jembatan gantung di tebing. Para kultivator hantu cukup toleran terhadap 2 orang asing yang lincah ini,
dan kadang-kadang memberi mereka petunjuk arah, memberitahu mereka jembatan tali mana yang menuju ke tempat mana. Jiang Xuelan bermeditasi dan berlatih di dalam gua. Energi Yin dari jurang dunia bawah beresonansi dengan kekuatan Dewa Es-nya dengan cara yang tak dapat dijelaskan. Setiap kali dia melancarkan teknik kultivasinya, dia bisa merasakan garis keturunan Dewa Es-nya sedikit menghangat, seolah-olah sesuatu yang dalam di jurang ini menggemakan dirinya dari jauh. David sering keluar dari gua sendirian, menjelajahi bagian terdalam dari jurang dunia bawah melalui tangga batu dan jembatan gantung di tebing. Wilayah klan hantu sangat luas, membentang ke bawah dari tingkat ke-7, dengan tingkat ke-8 dan ke-9 juga. Dia belum masuk jauh ke lapisan paling bawah, tetapi dia sudah memahami sebagian besar medan di lapisan ke-7. Saat melakukan eksplorasi itulah dia menemukan retakan tersebut. Itu terletak di dinding batu di persimpangan lantai 7 dan 8. Sebuah retakan sempit, seperti bekas yang ditinggalkan oleh mata pisau yang memotong batu, tingginya sekitar setinggi orang dan lebarnya setengah